Ya, kita masuk ke video terakhir untuk hari ini ya. Yang pertama kita lihat ini adalah saham Sliss. Nah, Sliss close di 510. Ini kemarin udah dari pertama dia naik nih. Dan saham ini bisa close di atas MA50. Nah, yang udah punya gimana? Saran saya jual dulu karena sudah 3 hari. Kita nggak tahu besok lanjut atau enggak. Kalau misalkan dia lanjut, yaitu bonus karena udah 3 hari ya, tapi bukan mengajak untuk menjual atau juga ngajak untuk hold gitu. Ini cuma saran aja, 3 hari. Nah, apakah besok dia akan retest 508? Kalau selama bisa bertahan di atas 508 ini bagus, tapi baiknya kita tunggu berapa hari dulu ya, karena ini kan udah naiknya bukan lumayan, ini sangat tinggi naiknya. Ini sudah berapa persen ini dia naik 84% dalam 3 hari. Kok bisa kencang banget sih ya? Dia juga turunnya jauh. Turunnya kencang juga ini saham. Lihat tuh. Tingginya berapa target? 14.450. Nah, ini memang sudah terlihat kenaikannya. Terus kapan kita bisa masuk saham ini kalau yang belum punya, mumpung murah nih? Nah, tunggu dulu. Kalau untuk saham ini, misalkan nanti dia berhasil, ini saat ini dia sudah berhasil breakout MA50 ya, karena MA50-nya di 508, dia close di atasnya di 510. Kita lihat dia lanjut naik karena target berikutnya itu ada di 700. Target ini adalah target berikutnya di 700 ya. Hari ini dia close di 510. Next target ada di harga 700. Ini jauh banget. 200 lumayan. Berapa persen kira-kira? Nah, ini saya nggak tahu, belum 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 ada emailnya apakah saham ini sudah masuk pengawasan atau tidak karena sudah 3 hari. Jadi sebaiknya tunggu dulu karena ini udah 3 hari naiknya signifikan, sudah 24%-an. Tunggu dia pullback, misalkan dia masih sempat naik nih, tunggu dia turun dulu di area MA50. Kalau misalkan kondisi seperti ini, dia naik, nah tembuskan nih MA50, nah dia lanjut nggak, dia akan retest nih, tesnya gagal, dicoba lagi naik, gagal. Nah sekarang udah tembus nih, dia akan retest nggak? Kalau setelah retest kita lihat berapa hari dia retest, tiba, kalau misalkan dia masih bertahan di atas MA50, ini boleh kita perhatikan lagi buat yang belum masuk ya. Tapi kalau yang udah masuk dari mungkin di sini deh, di hari kedua, karena dia break high-nya lagi, udah ada yang ngambil posisi masuk hari ketiga, lanjut terus take profit di sini. Tunggu dulu aja nanti. Nah, yang belum kebagian di selis, tunggu nanti dia retest dulu di area MA50. Kalau dia retest dan bisa bertahan di atasnya, terus dia bisa break high sebelumnya, barulah boleh ambil posisi. Dan kita nggak tahu nih, kadang lumayan tinggi, takutnya ada yang taking profit, atau bisa ARB lagi berjilid-jilid ke bawah. Serem juga. Bukan lumayan, sangat serem. Jadi tunggu dulu karena udah 3 hari. Ini juga udah kita bahas ya dari pas dia naik. Jadi untuk selis kita pantau dulu ke depannya, bisa, karena potensinya ini tinggi banget saham selis ini. Kedepannya kita akan pantau pergerakannya. Kalau misalkan pergerakannya dia mau rubah trennya, karena saat ini masih downtrend kan, downtrend. Di sini dicoba untuk rubah arah, di sini juga masih coba untuk rubah arah, belum berhasil. Kita lihat apakah dia akan sideways dulu nanti di area 500 sampai 700 nih. 500, apakah dia akan sideways dulu terus dia breakout lagi. Kalau bisa breakout ke atas lagi, nanti kita
hitung dulu di mana posisi support resistannya. Sebenarnya udah bisa diambil sih, di sini juga udah ada nih. Ini ada resisten juga di sini. Nah, ini ada support yang gede, yang kuat. Di sini ada support juga kuat. Nah, bisa nggak masuk dia ke area ini gitu. Kalau mau diambil di sini juga boleh. Nah, tertingginya di area bawah ini di sini. Kalau misalkan dia bisa break masuk, berarti dia targetnya di sini, di harga 2400. Menarik banget. Kalau yang belum punya jangan dihayalin ya. Ini menarik sekali nih saham ini. Tapi pastikan dulu dia akan lanjut di area ini atau akan lagi ke bawah. Kayak gitu. Oke. Yang selanjutnya Trin. Nah, ini juga sudah sempat naik, dia turun, dia capai target, turun lagi di support, coba lagi belum berhasil, tes ini dia berapa kali tes lagi supportnya, jebol. Di sini tes jebol, ada kuat, break, dites di sini dia naik lagi, kena target, breakout, turun lagi. Berarti bisa kita lihat di sini ada support yang kuat nih untuk saham ini. Nah, kuatnya di sini. Di area berapa? Di area 398. Terus kira-kira besok naik apa enggak? Nggak ada yang tahu. Kita aja. Kalau dia bisa besok bertahan di 464, karena high hari ini 464, bisa breakout, ini bagus. Karena hari ini secara harga ya, hari ini dia berhasil close di atas 460 nih, resisten ini di support, di sini sudah jadi resisten. Dia berhasil close di atasnya satu tick. Ini indikasi bagus. Apakah besok lanjut? Nggak tahu. Kalau dia bisa berada di atas 464 dan bisa bertahan, itu targetnya ada di 538. Targetnya di 538. Kalau dia bisa tembus di 538, ya udah, targetnya ke 666. Angga Dajjal. Jadi untuk saham BP kita tunggu dulu besok. Apakah bisa Jumat? Apakah besok dia turun lagi atau dia akan retest 460 lagi terus naik ke atas? Tunggu. Jangan buru-buru ya masuknya. Takutnya nanti dia retest jebol malah ke bawah. Adanya di sini lagi harganya. Lebih baik kita tunggu dulu. Kalau misalkan dia berhasil lanjut, dia bisa close di atas 464 sampai dengan penutupan, baru boleh ambil posisi. Stop lossnya di bawah 460 aja. Berapa tick, takutnya dia akan turun lagi jebol, boleh. Atau dikasih 10% atau 10% ke bawahnya, boleh kalau kuat tahan sampai 5% atau 10%. Atau mau di bawah sini, ini ada support kuat, setelah bol di 398 saya jadiin stop loss aja, boleh juga pakai strategi kayak gitu, kan kuat di sini area ini. Ya, ini masih punya potensi, tapi kalau saya melihat, kalau ini ya, saya melihat dari pergerakan Bollinger ya, kemungkinan besar dia akan bergerak sekitar MA50. Mungkin dia di antara area 398 dan area 460. Mungkin dia akan bergerak di sini. Kalau ngelihat dari pergerakan Bollinger Band. Kembali lagi ya, nggak ada yang tahu. Kalau misalkan dia break high, berarti target di sini.
apalagi dia bisa close di atas ini ya, ini bagus banget. Tapi kalau ngeliat bentuk, kalau misalkan dia sideways dulu untuk jangka yang panjang, misalkan dia mau sideways kayak gini nih, ya kemungkinan besar dia akan jalan dulu nih di area 60, di area MA50, mungkin di sekitar di harga 430 ya gitu. Kalau mau nunggu, tunggu aja di bawah, di area di atasnya 398. Nah untuk trend 398 kasih target di 460 gitu aja. Kalau bisa out, bertahan, boleh hold dulu targetnya, soalnya di target berikutnya ada di 538. Kalau bisa tembus 538, target berikutnya di 6666. Itu untuk trend ini masih menarik. Tapi kalau misalkan dia sideways, tunggu dulu aja sampai dia breakout. Saham berikutnya BP. Nah, BP dia hari ini retest support 83 ini dites sama dia, dan penutupan menguat. Nah, besok kalau dia bisa breakout 87, karena hari naik 87 turun, karena 87 turun, kalau bisa dia bisa breakout di atas 87 88 dan bertahan, target berikutnya di 91. Tapi kalau ngelihat pergerakannya BP ini biasanya bisa mungkin bisa di atas 10% kalau ngeliat pergerakannya dia ya, karena ini aja berapa persen dia nih, sorry, ini di sini dia bergerak 32 25 18 di atas 10% pergerakannya. Jadi kalau misalkan kita lihat sekali saham ini jalan, misalkan dia jalan di break high di 87 ya, kita ambil 10% aja, udah masuk, berarti dia udah breakout 91, tembus, berarti paling enggak kita bisa ambil target di 100. Di harga 100 ini kita bisa jadikan. Kenapa di 100? Ya karena kita lihat historicalnya dia sekali bergerak itu bisa di atas 10%, 9%, 8, nah ini 18, kita bisa jadikan target ini gitu. Jadi ini menarik besok kalau misalkan dia bisa tembus 87. Nah, ini boleh diperhatikan nih saham BP. Dan kita masuk ke saham yang terakhir, saham Wismila. Nah, ini pergerakannya sudah mulai mengarah ke atas ya. Volumenya naik. Nah di sini udah mulai naik juga volume, cuman belum out. Hari ini dia close bagus karena close di atas high kemarin di atas 500. Hari ini dia close di 510. Dia close 2 tick di atas high kemarin. Nah, kalau besok dia berhasil break 15 dan break 520, ini akan bagus. Di ini di 528, sorry. Kalau dia bisa tembus 528, pertama di breakout dulu high-nya, dia lanjut breakout resisten 528, target berikutnya itu di 630. Saya berharap ini WIM bisa panjang ya, karena WIM juga pernah rekor juga nih, pernah panjang juga perjalanan. Nah kalau dia bisa breakout ini, ya udah kita hold untuk jangka panjang.
mungkin bisa sebulan 2 bulan. Berapa sih targetnya kalau misalnya sampai target ke high di sini? Kalau dia berhasil naik ke atas, coba ya kita hitung berapa sih kira-kira kalau kita misalkan beli dari sini 100%. Saham-saham di harga ini 100% kayaknya mudah ya. Mudah-mudahan ya. Kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau ngelihat pergerakannya sudah mulai oke, jadi ya udah. Ini boleh dipantau terus. Kalau misalkan dia besok bisa break 528, ini cakep banget karena target berikutnya ada di 634. Masih jauh nih. Masih ada sih ambil keuntungan di area kita beli di break support, break resistance. Nah, kita jual di resistance ini boleh, atau naik dulu deh, kita hold up, dia bisa tembusin lagi nggak atas. Kalau bisa tembusin lagi ya udah, atau dia tiba-tiba turun kita jual dulu, tunggu dia break lagi kita beli lagi, ketemu di sini apa dia turun atau lanjut. Kalau dia turun jual, kalau misalkan dia naik lagi masuk lagi, seperti itu aja. Oke, mungkin untuk WIM adalah video analisa, untuk WIM ini yang terakhir untuk video kali ini. Jadi kalau teman-teman ada yang mau nanya saham apa yang mau di, kira-kira targetnya ada di berapa, tolong tulis di kolom komentar. Terus jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain, dan hidupkan lonceng notifikasi agar dapat notifikasi di video berikutnya dari saya. Mungkin segitu dulu analisa. Kalau membantu silakan komen. Jika kurang berkenan, kira-kira analisanya kurang bagus, tulis aja juga nggak apa-apa. Mungkin itu jadi bahan kritikan buat saya. Jadi bantu saya untuk membangun channel ini agar lebih baik. Oke, mungkin segitu dulu untuk hari ini. Kita lanjut lagi besok atau di hari Minggu untuk analisa di periode minggu depan. Segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.